Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, meskipun cuacanya hujan, tapi tidak menghalangi usaha kita untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian, jamaah kajian ketarjian PCM Kanor yang dimuliakan Allah. Insyaallah topik kita melanjutkan topik yang sudah kita kaji di minggu yang lalu. Kalau di minggu yang lalu kita mengkaji tentang fikih sujud sahwi menurut tarjimah Muhammadiyah, maka untuk kali ini kita masuk pada tuntunan sujud syukur dan tilawah menurut tarjimah Muhammadiyah. Jadi materinya saya ambilkan dari materi Halaqah Tarjih KMM. KMM itu Korps Mubalek Muhammadiyah. Jadi untuk bulan yang akan datang itu materi yang disampaikan apa? Tuntunan sujud syukur dan tilawah. Untuk bulan ini yaitu tentang sujud sahwi. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah kita kaji, ada 3 sujud yang merupakan sujud selain sujud di dalam apa? Salat. Sujud di dalam salat sebagaimana yang kita ketahui itu hukumnya wajib atau apa? Salah satu dari min furudis shalah, termasuk apa? Fardu-fardu salat. Dalilnya yang pertama Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Sujud itu tidak wajib kecuali di dalam apa? Salat. Yang kedua, ketika Nabi mengajarkan sahabat yang salah salatnya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, hadisnya dikenal dengan sebutan hadis al-musi fi sholatih. Hadis orang yang salah di dalam apa? Salatnya. Ketika Nabi mengajarkan salat, di antara yang disebutkan Nabi itu tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian engkau sujud sampai engkau tumakninah dalam keadaan apa? Sujud. Sehingga sujud itu wajib, tumakninahnya juga apa? Wajib. Dan sujud di dalam 1 rakaat itu dilakukan 2 kali. Dua-duanya apa? Wajib. Dua-duanya apa? Wajib. Itu sujud di dalam sholat. Tapi yang kita bahas itu sujud selain sujud yang merupakan kewajiban atau kefarduan apa? Sholat. Ada 3. Yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud syukri. Urutannya seperti itu ya. Meskipun di PPT kita itu tidak diurutkan karena mengikuti materinya kan 2 itu. Tapi sebenarnya sebagaimana yang kita bahas dalam sistematika penulisan fikih itu diawali dengan sujud sahwi, karena sujud sahwi itu berkaitan dengan apa? Salat itu. Ada beberapa penyebab yang kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Tempatnya bisa sebelum salam, bisa apa? Sesudah salam.
Yang sebelum salam penyebabnya yang pertama apa? Lupa tasyahud awal, masih ingat ya? Yang kedua apa? Ragu-ragu jumlah rakaat. Yang berikutnya tempatnya ba'da salam, setelah salam. Penyebabnya yang pertama apa? Kekurangan rakaat. Kemudian kelebihan apa? Rakaat. Yang lainnya masih ingat atau sudah lupa? Sudah lupa ya? Wajar, manusia itu al-insan makhluk khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Didono nek jenengan cek lali, didono cek menungso. Nah wis ora dadi menungso lak bahaya. Terus gak tahu apa? Gak tahu lali. Sujud sahwi karena berhubungan dengan kesalahan yang kita lakukan di dalam sholat itu 2 kali. Sujudnya berapa? 2 kali. Yang berikutnya sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena kita membaca atau mendengar ayat sajdah yang nanti jumlahnya 15. Boleh dilakukan fi sholah, di dalam sholat, atau kharija sholah, di luar apa? Sholat. Jadi kalau sujud tilawah boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Yang berikutnya sujud syukri, sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan penyebabnya 2. Yang pertama tajaddudun ni'am, ketika kita mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan atau kesuksesan. Yang kedua inda indifa'in nikom, ketika kita terhindar dari musibah atau bahaya. Itu yang disebut dengan apa? Sujudus syukri. Kalau sujud syukur boleh di dalam sholat atau enggak? Tidak. Sujud syukri itu di luar apa? Sholat. Sujud syukri dan sujud tilawah itu berapa kali sujud? Sekali atau 2? 2 kali kayak sujud sahwi? 1 kali. Jadi sujud syukur itu sekali, sujud tilawah sekali, sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi berhubungan dengan sholat, tempatnya bisa sebelum salam atau setelah salam. Sujud tilawah boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Sujud syukri hanya boleh di luar sholat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat indeks putusan dan fatwa tarjih yang bicara tentang sujud tilawah dan sujud syukri itu cukup banyak ya. Ini saya belum memasukkan fatwa-fatwa yang masih masih dipublish secara online ya. Maksudnya belum dicetak gitu. Ada jenengan cari secara online tentang apa? Fatwa tarjih yang berkaitan dengan sujud syukri dan tilawah. Itu saya belum memasukkan. Jadi cukup banyak ya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Di HPT ini yang paling penting itu ada putusan Wiradisa, HPT jilid 1. Putusan apa? Wiradisa. Halaman 364. Di sana dibahas 2 sujud. Sujud syukri dan sujud tilawah. Atau sujud tilawah terus sujud syukri. Sujud sahwi belum ada. Di HPT jilid 1 belum ada pembahasan sujud sahwi. Tapi kemarin sudah kita bahas, kita juga sudah punya putusan sujud sahwi. Hasil apa? Munas tarjih keberapa? Keberapa? Ya, Gresik masih hafal keberapa? Ke-31. Tahun berapa? 2020. Ya, keren kok sudah hafal apa? Tahun ya. Jadi Munas tarjih ke 31 di Gresik atau di Universitas Muhammadiyah apa? Gresik. Di sana juga dibahas apa? Putusan tentang sujud sahwi. Tapi belum ditanfid itu. Itu belum apa? Ditanfid. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu
dari sujud syukri. Kita awali dulu dari apa? Sujud syukri. Kalau kita lihat di dalam HPT, jadi HPT jilid 1 itu kan ada 2 sujud, sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud sahwi belum ada. Putusannya di sana dikatakan idza ataka amrun yasuruka. Idza apabila ataka datang kepada engkau apa perkara yasuruka yang menggembirakanmu. Au busyirta atau engkau dikasih kabar gembira bihi dengan perkara tadi. Fakhuro sajidan, maka tunduklah dengan sujud syukran lillah sebagai ekspresi kesyukuran kepada apa? Allah. Seolah-olah Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah, dalam pandangan tarjih sujud syukur itu hanya dilakukan ketika kita mendapatkan apa? Nikmat. Mendapatkan apa? Nikmat, perkara yang menggembirakan. Tapi kalau kita terhindar dari musibah, kayaknya nggak ada penjelasan apakah sujud syukur atau tidak. Sehingga putusan seperti ini ada 2 penafsiran. Bisa jadi masuk tarjih itu perkara yang menggembirakan itu bisa jadi juga masuk di dalamnya ketika kita terhindar dari bahaya atau musibah. Kan termasuk itu kegembiraan toh, selamat dari apa? Musibah atau bahaya. Oleh sebab itu dalam pandangan tarjih ya cukup dikatakan sujud syukur itu ya ketika mendapatkan apa? Nikmat saja. Padahal dalam fikih itu dibagi menjadi 2. Meskipun sebenarnya kalau segi klasifikasi itu kan lebih detail kalau dibagi menjadi 2 itu. Sujud syukur itu dilakukan yang pertama apa? Mendapatkan nikmat. Yang kedua terhindar dari bahaya. Terus pernah kita bahas ya, kalau kita merayakan HUT RI, yang mana HUT RI itu kan sifatnya kan tahunan kan. Apakah tiap tahun kita sujud syukur? Masih ingat atau enggak? Dianjurkan sujud syukur atau enggak? Kenapa? Sekeliwat. Betul. Maksudnya indah tajaddudin ni'am itu ketika nikmatnya itu masih fresh. Fresh from the oven itu. Kalau nikmat kemerdekaan itu kan sudah lama. Kan sudah 1445. Kemarin kita memperingati HUT RI yang ke 80 berapa Pak? 80 pas ya? 80 itu. Berarti kan sudah cukup apa? Lama. Oleh sebab itu dalam memperingati HUT RI tidak ada fatwa dari Majelis Tarjih. Bahkan di fatwa Bahsul Masail itu tidak diperbolehkan orang sujud apa Pak? Syukur, karena nikmatnya tadi sudah kelewat itu. Atau nikmatnya itu masih berlangsung, masih apa? Nikmatnya masih berlangsung. Nikmatnya sudah lewat ya? Belum ya peristiwanya. Ya. Atau nikmatnya apa? Masih berlangsung kan ya? Masih kita apa? Rasakan. Oke ya. Wa aktsir fihi minad du'a. Terus disuruh di dalamnya memperbanyak apa? Doa. Ada doa khusus atau enggak? Hah? Tidak ada. Nah, di dalam pandangan tarjih nanti menggunakan kaidah umum. Kalau sujud itu dianjurkan untuk apa? Memperbanyak apa? Doa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aktsiru fihi ad-du'a.
Itu di HPT kita itu kemungkinan ada kekurangan fihi itu. Saya belum ngecek ya. Tapi enggak ada fihinya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Itu hadis yang lebih populer itu fa aktsiru fihi ad-du'a. Hadisnya kan umum. Kalau orang sujud itu dianjurkan untuk apa? Memperbanyak doa. Kenapa? Karena sujud itu posisi yang mana kita paling dekat kepada apa? Kepada Allah. Maka posisi yang kita paling dekat kepada Allah, nah itulah kita dianjurkan untuk apa? Memperbanyak apa? Doa. Termasuk sujud syukur. Kalau masih ingat ya hadis yang kita baca di minggu yang lalu, ketika Nabi itu sujud sahwi, ada yang menceritakan satu riwayat Nabi itu sujud atwalu minhu, lebih panjang daripada sujud yang biasa di dalam sholat. Ya. Terus sekarang dalilnya ya. Dalil yang kita dianjurkan untuk sujud syukri. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ilal Yaman. Nabi itu pernah mengutus Ali ke Yaman. Selain Ali yang pernah diutus oleh Nabi ke Yaman, siapa Pak? Ingat atau enggak? Mu'ad ibn siapa Pak? Ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal. Itu pernah menjadi gubernur Yaman. Ali bin Abi Thalib juga pernah diutus Nabi ke Yaman. Qala fakataba Aliyun bi islamihi. Maka Ali menulis surat yang memberitahu kepada Nabi tentang masuk Islamnya penduduk apa? Yaman. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitabah, maka tatkala Nabi membaca surat yang ditulis oleh Nabi yang menceritakan apa? Masuknya penduduk Yaman, kharaja jidan. Nabi langsung tunduk dengan melakukan apa? Sujud. Sujud apa ini? Sujud syukur. Syukran lillahi ta'ala ala dhalik. Sebagai ekspresi kesyukuran kepada Allah atas nikmat tersebut. Berarti contohnya Nabi mendapatkan apa? Berita tentang masuk Islamnya penduduk apa? Yaman. Itu kabar gembira atau kabar gembira bagi Nabi? Ya kan? Ngasih hidayah orang daripada mendapatkan unta yang kemerah-merahan, itu harta yang cukup mahal, Pak. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib itu Nabi mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumri an-na'am. Hei Ali, seandainya engkau bisa ngasih petunjuk satu orang saja bisa masuk Islam. Kalau konteks sekarang dakwah itu kan dua, Pak. Yaitu ummatu dakwah yang non muslim kita ajak ke Islam, atau ummatu istijabah kepada yang sudah apa? Islam, dakwahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu lebih baik bagi engkau daripada engkau memiliki apa? Khumri na'am. Unta yang kemerah-merahan, itu harta yang paling mewah dan kaya di zaman Nabi. Jadi nilainya ngasih hidayah satu orang saja itu lebih baik daripada apa? Memiliki harta semewah-mewahnya. Mungkin kalau kita mungkin dikasih pilihan ya. Jenengan mengislamkan non muslim ke Islam atau dikasih BMW, masih milih apa Pak? Milih BMW. Milih apa Pak? Milih BMW ya? Kok milih BMW Pak? Cik menungso ya. Tapi kalau Nabi tadi bilang apa? Khairun laka min khumri na'am. Terus yang paling penting ini, kaifiyah sujud
syukur. Tata cara sujud syukur itu sama dengan sujud sahwi atau enggak? Kalau orang sujud sahwi misalnya setelah salam, bolehkah dia dalam keadaan batal? Artinya tidak punya wudu. Enggak boleh ya? Nah, kalau sujud syukur apakah harus berwudu? Los ya kalau los. Oh gitu ya. Harus menghadap kiblat atau enggak? Oh gitu. Kalau perempuan cari rukoh ya, padahal di Arab itu orang perempuan itu kalau sholat enggak pakai rukoh. Karena mereka sudah berukut ya. Kalau di Indonesia karena kadang-kadang belum berukut sehingga sholatnya harus pakai apa? Pakai rukoh atau mukena. Oh ngono ya, kayak laki-laki ya, nih gak sarungan, gak marem. Nah, sujud syukur itu apakah sama dengan sholat? Artinya ya ada takbiratul ihramnya, ada salamnya, harus bersuci, menghadap kiblat. Toharoh itu kan syarat sholat. Menghadap kiblat juga istiqbalul kiblat syarat apa? Sholat. Sholat ada takbir, ada salam. Sujud syukur apakah semacam itu? Tapi kalau kita lihat di Fathul Mu'in ya. Ini enggak saya kutip tapi saya bacakan di sini. Wa furuduha, dan fardu-fardu ini bicara tentang sujud tilawah. Tapi hukumnya sama dengan sujud syukur. Makanya saya bacakan untuk sujud tilawah ya. Wa furuduha, dan fardu-fardu sujud tilawah dan syukur li ghairi musallin, bagi orang yang tidak sholat. Itu niatu sujudin, niat sujud. Wa takbiru taharumin, yaitu takbiratul ihram. Wa sujudin kasujudi sholah, sujud sebagaimana sujud sholat. Wa salamin, dan salam. Dan seterusnya, artinya dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur dan tilawah, tapi yang kita bahas sujud syukur dulu ya, itu dianggap kasolah, kayak apa? Sholat. Karena ini sujud itu bagian dari sholat. Maka berlaku hukum sholat, dikiaskan dengan apa? Sholat. Yang pertama, ya berarti berwudu atau apa? Toharoh, yaitu suci. Kemudian istiqbalul kiblat, menghadap apa? Kiblat. Karena ini dianggap sholat, ya ada takbir, takbiratul ihram, sujud, terus berdoa dan salam. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbir intikal. Kemudian apa? Baca doa. Doanya apa? Enggak ada doa khusus. Terus Allahu Akbar. Sudah duduk kan? Pakai tasyahud atau enggak? Tidak. Tapi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dikiaskan kepada apa? Salat. Tapi jenengan pernah atau enggak melihat orang sujud syukur kayak seperti ini? Enggak pernah ya? Nah, yang jenengan tahu sujud syukur itu dilakukan spontan ya? Oh gitu ya. Berarti nikmat itu kalau sudah memasukkan bola ke kandang lawan gitu ya? Oh gitu. Nah, pemain sepak bola itu kalau mengegulkan itu sujud syukur Pak ya? Nah, berwudu atau enggak? Tidak. Menghadap kiblat? Takbir? Salam? Menutup aurat? Celana pendek katoan. Enggak ada ya pemain bola sing masih menutup aurat. Ada atau enggak, Pak?
trainingan yang di bawah lutut ada. Berarti sing syar'i mau kipernya saja ya. Selain kiper enggak syar'i Pak ya. Berarti sujud auratnya apa Pak? Belum tertutup itu ya. Terus mazhab yang kedua, sujud syukur itu diposisikan bukan apa? Bukan sholat. Berarti kalau bukan sholat ya tanpa wudhu, boleh di sembarang tempat, artinya tidak harus apa? Menghadap kiblat sesuai dengan posisi yang memungkinkan. Meskipun kalau bisa menghadap kiblat ya lebih baik, tapi tidak menjadi apa Pak? Syarat itu. Kalau pemain bola itu kan katoan Pak. Kalau misalnya menutup aurat ya tentu lebih baik. Sujud syukur kepada Allah kok katoan. Tapi nanti fikihnya fikih darurat Pak itu. Fikih darurah. Tapi maksudnya masih memenuhi kriteria darurah atau enggak? Nah maksudnya pemain sepak bola apakah harus pakai celana pendek itu? Dan jenengan posisinya menjadi apa itu? Kalau menjadi penyelenggara ya harus apa Pak? Memunculkan kebijakan berpakaian sesuai dengan standar syar'i. Tapi kalau jenengan sebagai objek, rata-rata kan kita objek gitu. Mengikuti apa Pak? Mengikuti peraturan yang sudah ada. Lah itu baru kena fikih apa Pak? Fikih darurat atau fikih darurah itu. Tapi kadang-kadang masih bisa diperjuangkan gitu. Ya kayak jenengan Pak, Bu. Jenengan ya. Kalau berobat ke rumah sakit, apakah pasti dokternya laki-laki? Hah? Tidak. Padahal itu syariat atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena kalau dokternya tidak laki-laki, perempuan kan lawan jenis. Kalau lawan jenis, potensi memegang, potensi melihat, potensi sedikit keluar nafsu, terus apa lagi Pak? Saya keluar nafsu gak nyetrum tuh Pak. Terus apa lagi? Ya semacam itu kalau ada solusi kan berarti darurahnya hilang. Tapi ketika tidak ada solusi itu baru apa Pak? Baru darurah itu loh. Maksudnya diperbolehkan ya. Potensi ikhtilat juga. Ikhtilat itu apa? Berduaan. Kan harus ada solusi sebenarnya. Tapi kadang-kadang Pak itu dokter satunya itu. Dokter apa? Satu-satunya. Soalnya misalnya dokter spesialis itu kan nggak selalu ada laki-laki dan perempuan. Sedangkan pasiennya itu pasti laki-laki dan perempuan. Sejauh itu loh. Maksud tapi kan harus ada apa Pak? Upaya. Harus ada apa? Upaya. Kenapa Pak? Oh gitu. Jodoh-jodohan nikah atau jodoh-jodohan sembuh? Nah kan makanya kan dilihat gitu. Kalau satu-satunya dokter spesialis mungkin itu masuk apa Pak? Darurat. Gitu. Sedangkan nggak ada dokter sepandai dia untuk mengobati penyakit yang diderita oleh pasien. Tapi kan harus ada upaya Pak. Misalnya di kamar ya jangan ikhtilat, yaitu nggak ada orang ketiga. Terus misalnya menyentuh sejauh yang dibutuhkan itu, sesuai daerah sakitnya mana itu, bukan melewati batas Pak ya. Oh gitu. Meraba dan menyentuh. Nah kan makanya itu ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu apa Pak Bu? Apa Pak? Yaitu digunakan sesuai dengan kebutuhan, enggak boleh melebihi. Kan famanitur ghaira baghin wala adin. Kita
terpaksa makan makanan yang haram, itu yang pertama kan nggak boleh berlebihan. Dan juga tidak boleh melampaui apa? Batas. Sekedar untuk apa? Menjaga agar kita survive, agar kita tidak meninggal. Misalnya dengan terpaksa di hutan nggak ada makanan kecuali babi. Kan cukup untuk mengganjal apa Pak? Perut. Tapi kalau melebihi itu sekali makan babi kok enak gitu. Yang seharusnya 1 kilo menjadi 2 kilo atau bahkan lebih. Itu kan bagin dan ajin itu. Sebagaimana dokter tadi, ketika dia mengobati ya sesuai dengan apa Pak? Kebutuhan. Ya termasuk itu gitu. Kan PR kita kenapa nggak perempuan gitu. Muhammadiyah misalnya kenapa kok nggak mampu menyekolahkan dokter kandungan dari perempuan? Memang ada laki-laki, saya kurang tahu. Ada ya? Oh gitu ya. Itu malah terkenal di Muhammadiyah. Itu. Siapa? Yang baru? Belum mengikuti saya. Sing dokter siapa? Oh, no. Ya nanti Pak kita bahas ya. Sebab beberapa fikih darurat itu saya kira penting ya. Nanti topik khusus itu. Nah, kita tadi kan bicara pemain sepak bola ketika sujud tidak menutup apa? Aurat. Itu sudah bagus Pak. Cuma aja satu kekurangannya. Belum menutup aurat. Dan sekarang belum menutup aurat itu masuk darurat atau tidak. Tergantung posisi kita. Sebagai penyelenggara atau sebagai objek. Subjek atau objek. Itu ya. Kenapa Pak? Ya seharusnya gitu. Secara Islami kan gitu Pak ya. Betul atau enggak? Secara Islami gitu atau enggak? Oke. Jadi intinya dari tata cara sujud syukur ini, pandangan Muhammadiyah berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i sujud syukur itu sebagaimana sholat, berarti ya berlaku syarat-syarat sholat, berlaku rukun apa? Sholat. Kalau Muhammadiyah berpandangan sujud syukur itu bukan sholat, sehingga tidak berlaku apa Pak? Rukun sholat dan syarat sholat, sehingga nggak ada takbiratul ihram, nggak ada salam, nggak ada wudhu, nggak ada menghadap apa? Kiblat, nggak ada menutup. Menutup aurat itu bisa menjadi syarat sholat, bisa juga di luar sholat haram. Bukan berarti kita menutup aurat saat sholat saja kan itu. Betul atau enggak? Jelas ya, ini yang sujud syukur. Kita sekarang masuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang kita lakukan ketika kita melewati ayat yang disebut dengan ayatu sajdah. Di HPT kita ada berapa itu? Ada berapa Pak? Ada 15. 15 apa? Tempat. Kalau di mushaf jenengan ada tandanya. Yaitu ketika melewati apa? Ayat sajdah. Sujud tilawah itu boleh dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat jika seorang imam dalam bacaan sholatnya membaca salah satu ayat sajdah, maka makmum dianjurkan atau disunnahkan mengikuti apa?
imamnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i seandainya makmumnya itu tahu, seandainya makmumnya apa? Tahu. Imamnya sujud tilawah kemudian dia enggak ikut, sengaja enggak ikut. Itu sholatnya batal. Kalau dia tahu loh, tahu. Kalau orang awam kan enggak tahu, Pak ya. Imamnya sujud tilawah dikira imamnya lagi ngapain? Belum rukuk kok langsung apa? Sujud. Akhirnya dia kan gak ikut, Pak. Yang semacam itu sholatnya batal atau enggak? Yang enggak batal, kenapa? Karena enggak tahu. Kalau mazhab Syafi'i berpendapat tadi, kalau misalnya ada imam yang sujud tilawah, terus makmum enggak ikut, itu apa? Sholatnya apa? Batal. Karena dia menyalahi apa? Imam. Meskipun ulama yang lain bisa jadi berpendapat tidak batal. Kenapa? Karena sujud tilawah itu kan nggak wajib gitu. Tapi masalahnya kan menyelisih apa? Menyelisih imam dengan sengaja. Kecuali kalau tidak dengan sengaja. Sebagaimana makmumnya nggak tahu tadi, orang awam imamnya baca ayat sajdah dia nggak ikut. Atau jenengan nggak tahu, tiba-tiba tahunya imamnya itu sudah bangkit dari sujud tilawah. Mergo jenengan ngantuk waktu sholat kan gitu. Saking kusuk. Akhirnya imam sujud tilawah itu nggak tahu gitu. Tiba-tiba sudah berdiri. Apakah jenengan mengikuti sujud sendiri? Ya enggak kan? Karena sudah imamnya sudah apa? Sudah berdiri atau sudah apa? Sudah bangkit gitu. Tapi kalau misalnya makmumnya baca ayat sajdah, sedang dia posisinya makmum, sujud tilawah atau enggak Pak dalam sholat? Tidak. Kenapa? Karena makmum itu mengikuti imam. Terus sekarang kalau sholatnya itu jahriyah, bagaimana kalau sholat sirriyah? Dianjurkan atau tidak imam membaca atau ketika melewati ayat sajdah ia sujud tilawah? Sholat sirriyah itu sholat siang, yaitu sholat duhur asar. Kenapa tidak, Pak? Nggak tahu yang dibaca imam, tiba-tiba kok imamnya apa, Pak? Sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Syafi'i, kalau imam, misalnya imamnya hafid, Pak. Dia murojaah itu ngulangi bacaannya. Dan digunakan di setiap sholat itu. Pas waktunya dia melewati ayat apa? Sajdah, kebetulan sholatnya itu sir atau sholat sirriyah. Maka dalam mazhab Syafi'i bal bahatha nadba ta'khirihi fil jariyah wa yusannu lil imami fis sirriyah ta'khirus sujud ila faraghihi. Maka kalau imam itu sholatnya sirriyah, kata mazhab Syafi'i itu kalau mau sujud tilawah jangan di dalam sholat itu. Setelah apa? Setelah selesai apa, Pak? Sholat biar tidak membingungkan makmumnya. Itu kalau sholatnya apa? Sirriyah. Bal bahatha nadba ta'khirihi fil jahriyah aidan fil jawami al-idham. Bahkan imam kalau di masjid besar-besar yang di situ jamaahnya bermacam-macam itu, meskipun dalam sholat jahriyah itu dianjurkan imam itu kalau bisa jangan sampai membaca ayat sajdah. Kenapa? Li'annau yuqallid 'alal makmumin, karena akan menyebabkan makmumnya apa? Bingung gitu. Ini pendapat mazhab Syafi'i loh. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam sholat, jika seorang imam dalam bacaan sholatnya membaca salah satu ayat sajdah, maka makmum mengikuti imam. Tapi kalau makmum membaca ayat
Di situ lewat ayat sajdah meskipun tidak dianjurkan, Pak. Emang makmum dianjurkan baca surat? Ya enggak, Pak. Dalam salat jamaah loh dianjurkan baca surat. Tidak. Cukup mendengarkan imam. Kecuali memang bisa jadi, Pak, kasusnya makmum yang dia tidak mendengar bacaan imam. Misalnya masjidnya besar, listriknya mati, Pak. Makmum yang belakang kan enggak dengar bacaan imam. Apakah dia diam atau baca Al-Fatihah sendiri, surat sendiri? Nah, semacam itu di kalangan para ulama berpendapat ya tetap baca Al-Fatihah, baca apa? Surat, karena enggak mendengar bacaan imam. Nanti kalau dia diam berarti sholatnya ada kekosongan apa, Pak? Zikir, kekosongan zikir. Karena sholat itu kan jangan sampai kosong dari zikir. Nah, terus dia ternyata baca ayat sajdah. Apakah sujud tilawah? Tidak. Tidak ya. Terus yang berikutnya di luar sholat. Ketika membaca Al-Quran di luar sholat kemudian melewati salah satu ayat sajdah. Ini bagi qori, orang yang membaca Quran, atau mustami'. Mustami' itu yang berusaha mengikuti bacaan Quran, tapi bukan sami. Sami itu hanya mendengar. Bedanya apa, Pak? Sami dengan mustami. Kalau mustami itu nyimak. Kalau sami, ada orang baca Quran dia dengar saja tapi tidak mengikuti. Kalau misalnya dalam acara itu, kan ada qori'nya toh. Ada yang baca Quran. Dia pilih ada ayat sajdah. Ia sujud tilawah. Jamaahnya yang di situ dianjurkan sujud tilawah atau enggak, Pak? Kenapa tidak? Tapi kan jamaahnya kan mustami', ikut mengikuti atau enggak? Di acara. Ikut mengikuti atau enggak? Normalnya kan mengikuti, Pak. Kecuali orang yang lewat di jalan, di situ ada acara. Dia mendengar ayat sajdah. Tidak dianjurkan sujud tilawah karena dia apa? Hanya mendengar. Tapi kalau di acara, di forum, di situ ada pembacaan ayat Al-Quran, jamaah kan disuruh apa, Pak? Hadirin dimohon apa, Pak? Kok berdiri? Enggak, maksudnya itu yang tadi loh. Baik ia membaca atau mendengar yang ada upaya untuk mengikuti, bukan hanya mendengar saja. Itu namanya mustami' atau menyimak itu. Kalau sami' itu tidak. Jadi gambarannya tadi ya, ketika di acara ada qori'nya baca ayat sajdah, ia sujud, berarti jamaahnya juga ikut apa? Sujud atau hadirin yang hadir di situ. Tapi kalau orang lewat di acara itu, kok mendengar ayat sajdah, dia kan nggak mengikuti bacaan Quran. Itu tidak dianjurkan. Itu kalau di luar apa? Salat. Kita coba lihat ya bagaimana dalil tarjih. Idza qara'tal Qur'ana fi sholatin. Kalau engkau baca Quran di dalam salat, au kharijaha atau di luar salat, au sami'ta tilawatahu atau engkau mendengar bacaan Quran. Tapi ini yang ada upaya untuk menyimak atau mengikuti, bukan sekedar apa, Pak? Mendengar. Wa ma rabbika ayatus sajdati, dan engkau melewati ayat sajdat. Fakabbir, maka bertakbirlah. Wasjud sujudaka fis shalah, itu salah ya. Itu seharusnya ada wawunya, ada yaknya. Fis shalah, tidak digabung itu. Dan sujudlah sebagaimana sujudmu di dalam salat. Berapa kali? Sajdatan wahidatan, satu kali sujud.
Tapi hukumnya wajib atau sunnah? Kenapa kok sunnah, Pak? Nah, nanti di hadis Umar bin Khattab ya. Ketika Umar bin Khattab melewati ayat sajdah, maka ia mengatakan faman sajada faqad asab. Siapa yang sujud maka ia benar. Wa ma lam yasjud fala itsma alaih. Dan siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa baginya. Dan Umar bin Khattab ketika itu tidak sujud. Terus Umar bin Khattab mengatakan inna Allah lam yafridis sujuda illa an nasya'a. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud tilawah kecuali kita menghendaki. Berarti kan digantungkan dengan apa, Pak? Kehendak. Digantungkan dengan apa? Kehendak. Sesuatu yang digantungkan dengan kehendak itu berarti hukumnya tidak tidak wajib. Tapi kalau mengikuti sunnah ini tentu yang lebih baik ya. Misalnya di hadis Ibnu Umar juga. Karena Nabi yaqra alaina surata fiha as-sajdah. Nabi itu pernah membaca kepada kami surat yang di sana ada ayat sajdah. Fa yasjudu wa nasjudu. Maka Nabi sujud dan sahabat mengikuti sujud. Hatta ma yajidu ahaduna mawdhi'a jabhatihi. Sampai seorang di antara kita itu nggak bisa meletakkan dahinya. Saking apa, Pak? Desak-desaan. Jadi kalau jenengan di acara itu masih mudah tuh, Pak. Cuma nyingkirahin apa? Kursi. Sahabat itu sampai mau meletakkan dahi untuk sujud itu loh. Nggak ada tempat, Pak. Artinya apa? Uyel-uyelan. Tapi ini kan sahabat, jadi kan kayak gitu. Ini menunjukkan apa ini? Sunnahnya apa? Sujud tilawah. Meskipun hukumnya tidak tidak wajib. Terus kalau di luar sholat, bagaimana tata caranya? Ada takbir, Allahu Akbar. Tapi bukan takbiratul ihram. Pokoknya takbir ya, nggak perlu mengangkat tangan. Terus sujud satu kali, sujud sebagaimana sujud di dalam sholat. Berarti anggotanya berapa? Anggotanya berapa? Kok ada musiknya juga? Berarti anggota sujud sebagaimana sujud sholat itu berarti 7 kali berapa, Pak? 7 kok, 7 kali. 7 anggota sujud. Yaitu dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Jumlah semuanya berapa? 8. 8 tuh, Pak. Dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, 8. Tapi Nabi bilang apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Saya diperintah oleh Allah untuk sujud atas 7 anggota. Karena ketika Nabi menjelaskan alal jabha, dahi yang ditinjuk hidung. Oleh sebab itu sujudnya sama dengan sujud di dalam sholat. Tapi kalau sujud tilawah itu ada bacaan secara khusus, yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khawli wa quwwatihi. Ada yang menambahi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ahsanal khaliqin. Tapi ada yang mengatakan tambahan ini dhaif. Tambahan ini dhaif. Sehingga kalau ditarjih itu cuma sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaan
yang dibaca ketika apa? Sujud tilawah. Kalau sujud sahwi nggak ada bacaan khususnya. Adapun hadis yang hadis ulama yang mengatakan doanya itu apa? Subhana man la yanamu wa la yasjud, ternyata tidak ditemukan di kitab-kitab apa? Hadis. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, lam ajid lahu aslan. Itu tidak, atau la asla lahu. Hadisnya tidak ada apa? Sumbernya. Artinya terindikasi dhaif. Kalau sujud syukur enggak ada. Sujud sahwi berarti kalau hadisnya dhaif, kok dhaif ya, maudhu ya. Kalau maudhu, oleh sebab itu dikembalikan ke apa? Bacaan sujud salat itu. Boleh subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Terus ini yang terakhir sebelum kita tutup. Pewanas gurah soalnya. Sebelum kita tutup ya. Kaifiyah sujud tilawah di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat makmum itu mengikuti imam. Ada takbir intikal atau enggak? Ada. Kalau jenengan imam mau takbir ya minimal Allahu Akbar. Sujud sekali kan. Baca sajadah wajhi dan seterusnya ya. Setelah itu baca takbir atau enggak? Atau langsung bangkit? Iya baca takbir. Kalau langsung bangun makmumnya bingung. Berarti mau sujud baca takbir Allahu Akbar. Takbir intikal Pak. Tapi sujud ya Allahu Akbar. Gitu. Yang susah itu baca itu. Yang wasjud waqtarib itu apa? Surat Al-Alaq itu. Itu kan yang paling akhir lah ya. Itu wasjud waqtarib, sujud Allahu Akbar, kembali lagi. Lagi rukuk. Terus kalau di luar sholat itu tidak perlu berwudu atau menukar pakaian bersih. Sebagaimana tadi sujud apa? Syukur, sujud syukur. Tapi ada takbirnya atau enggak, Pak? Ada takbirnya atau enggak? Kalau mengikuti hadis yang kita baca tadi, Nabi itu takbir yaitu sekali. Yang hadis kita hadis sebagaimana ada hadisnya ya. Sebagaimana dalam fatwa tarjih tadi kan fakabir wajud sujudaka fis shalah sajdatan apa? Wahidatan. Berarti cukup Allahu Akbar, sujud sudah, enggak perlu takbir lagi terus apa Pak? Salam. Itu kalau di luar apa? Salat. Bisa dipahami enggak? Bisa ya? Itu berkaitan dengan tuntunan sujud syukur dan tilawah. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Kalau enggak kita cukupkan. Masih 15 menit. Ya. Karena ragu itu berarti kalau di dalam jamaah masuk jamaah kabeh ragu. Berarti itu berlaku untuk sendiri atau untuk sendiri berarti. Kalau jamaah ya masih bisa ragu, yang ragu imam. Yang ragu apa? Imam. Nah, cumanya ragunya imam itu potensi ditasbih makmum ketika salah, Pak. Ketika apa? Ketika salah. Maksudnya dia ragu, ternyata dikira misalnya ini apa Pak? Sudah 4 atau 3. Ternyata dia pilih misalnya apa? 4 atau 3 ya tergantung ya. Misalnya dia pilih 3 gitu. Ternyata salah, berarti ditasbih makmum. Kalau betul kan berarti makmum tidak tasbih, berarti kan aman.
Kalau dalam konteks apa? Jamaah itu kan ada makmumnya. Jadi selama makmumnya itu tidak tasbih ya sudah. Soalnya kan aman. Kalau sholat sendiri itu kan kita nggak tahu gitu. Bener atau enggak, kan nggak ada orang lain Pak gitu. Jamaah kalau semuanya ragu bisa jadi kan. Ini kalau dalam maksudnya yang konteksnya jamaah itu sendiri Pak. Hah? Jamaah semuanya ragu gitu. Iya. Ya, kalau semuanya ragu kan berarti tapi itu kan taunya kan pasti setelah sholat toh Pak itu. Setelah sholat. Kalau dalam sholat nggak mungkin. Ya, kalau misalnya imamnya ragu, jamaahnya ingat kan pasti salahnya imam kan di tasbih gitu. Tapi kalau sholatnya selesai semuanya ragu. Ya kalau semuanya ragu ya ragunya kan konsekuensinya gini. Dapat berapa rakaat kan gitu. Misalnya 3, 4 berarti kalau semacam itu mana yang yakin kan kemarin kita ada kaidahnya semacam itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i ditentukan yang yakin yaitu bilangan rakaatnya yang paling sedikit. Tapi kalau tarjih tidak harus mengambil yang sedikit, yang penting yang yakin yang mana. Sebagian ulama malah bingung ya wis Pak ya. Tak tambahi menisan. Ragunya itu bisa diyakinkan atau tidak diyakinkan. Maksudnya tidak bisa meyakinkan itu dia bimbang. Meskipun dipilih itu tetap apa? Bimbang. Kalau ragu yang bisa diyakinkan itu bisa memilih jumlah rakaat yang banyak atau sedikit. Tapi kalau ragu yang tidak bisa diyakinkan memilih jumlah rakaat yang sedikit. Terus konsekuensinya apa? Kalau ragu yang yakin sujud sahwinya setelah salam, kalau ragu yang tidak yakin sujud sahwinya sebelum salam. Bisa jenengan mempraktekkan? Ora iso, memahami saja butuh mikir kan. Ribet Pak. Makanya putusan tarjih cuma sederhana saja. Pokoknya kalau ragu sebelum salam dan yang penting mengikuti yang yakin mana gitu. Tidak harus memilih rakaat yang sedikit. Kalau mazhab Syafi'i semacam itu Pak. Kalau mazhab Syafi'i apa? Memilih jumlah rakaat yang sedikit itu. Makanya kan ada khilaf banyak. Tapi paling enggak jenengan ketika tahu saya mengikuti ini ya sudah. Nah, kalau bisa yang mengikuti tarjih. Oke. Kalau ditambahikan mungkin biar enggak bingung gitu. Tapi sholat itu kan secara umum bacaan sholatnya kan secara umum loh Pak. Yang sering dilakukan Nabi ya satu sholat itu satu surat. Meskipun Nabi juga pernah beberapa surat kan. Terawihnya Nabi itu kan Al-Baqarah lewat, Ali Imran lewat kan itu. Menunjukkan kok terawihnya, sholat malamnya Nabi itu loh. Saking apa? Saking lamanya itu. Berarti kan lebih dari satu surat. Ada sahabat yang ahli kulhu. Sahabat apa? Yang ahli
Kulhu. Artinya apa? Ahli kulhu itu setiap dia sholat, setiap dia sholat pasti baca kulhu. Tapi bukan kulhu saja Pak, ditambah dengan surat yang lain. Nek jenengan ahli kulhu memang ya kulhu tok. Ya, nek Pak Hazim mungkin kenapa kok ditambahi kulhu itu biar jamaahnya enggak bingung. Ya coba wasjud waqtarib, Allahu akbar sujud. Allahu akbar berdiri. Allahu akbar kok. Gak tau ngaji gak ngeluh Pak. Ki piye maksudnya? Tapi kalau ditambahi kulhu itu kan masih baca terus nanti baru rukuk, wajar orang-orang. Tapi kalau tiba-tiba dari sujud berdiri terus rukuk itu kan membingungkan gitu. Oke, mungkin itu ya. Yang lainnya? Cukup ya. Kita cukupkan karena udaranya sumuk ya. Saya sendiri itu jenengan juga. Habis hujan malah sumuk. Kita cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.